sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, di Brand. Tapi udah paham belum 1.700.000 tersebut dijelaskan buat apa? Pada Juli tahun 2024, sempat viral di jagat maya penipuan lowongan kerja atau loker di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Alih-alih mendapat pekerjaan yang diidamkan, korban malah dimintai uang hingga jutaan rupiah oleh sindikat pelaku. Sudah jatuh tertimpa tangga, pekerjaan tak didapat, uang mereka justru disikat. Lantas, siapa komplotan ini? Dan bagaimana modus operandi mereka memeras para pencari kerja? Tim investigasi Kompas menelusurinya. Kalau saya nanti dikabarin sore itu, saya kalau ada uang 1,7 saya hari ini langsung kerja ataupun besok. Pada video viral tersebut, korban mengaku dimintai uang sebesar 1,7 juta rupiah dan dijanjikan bekerja di hari yang sama atau selambatnya keesokan harinya oleh para pelaku yang diduga sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja. Karena tidak membawa uang senilai yang diminta, korban hanya memberi Rp100.000. Berangkat dari fenomena itu, tim investigasi Kompas menyamar menjadi pelamar kerja untuk menelusuri modus penipuan loker. Anggota tim melamar pada beberapa lowongan kerja yang diindikasikan fiktif di internet. Dari penelusuran awal, sindikat penipuan loker biasanya menggunakan website perusahaan palsu, grup atau forum lowongan kerja media sosial, hingga situs penyedia informasi loker untuk memancing para pelamar kerja. Selanjutnya, pelamar akan dipanggil untuk wawancara di sebuah ruko di seputaran Jakarta. Mereka diiming-imingi janji manis seperti gaji sesuai upah minimum provinsi, tunjangan, dan beragam fasilitas. Nah, setelah itu, pelamar pun dimintai uang sebesar 1,7 juta rupiah dengan dalih untuk biaya seragam atau medical check-up. Namun, setelah uang dibayarkan, Kompas sempat menerima surat perjanjian yang mencantumkan keterangan bahwa uang tersebut mengganti biaya administrasi seminar, lembaga pelatihan kerja, dan jasa fasilitator. Setelah melakukan pembayaran, pelamar akan diminta ke kantor pusat sindikat untuk pembekalan dan penempatan kerja. Nah, disinilah modus penipuan semakin kentara, sebab penempatan kerja, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang disampaikan oleh orang-orang di kantor pusat ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Bahkan, beberapa pelamar diarahkan ke tempat kerja fiktif. Lalu, apakah sindikat ini beroperasi secara resmi? Berdasarkan temuan tim, 3 perusahaan adalah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta atau LPTKS yang berbadan hukum alias terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya adalah PT KTT, PT PSL, dan PT CJA, kecuali PT SAS. Kendati secara resmi berbadan hukum, cara kerja mereka selayaknya penipu. Modus semacam ini sudah banyak memakan korban. Vina adalah salah satu korban PT KTT. Perempuan asal Cilegon, Banten ini sempat diundang wawancara oleh PT KTT di sebuah ruko di Jakarta Timur. Di tengah keterbatasan ekonomi dan jarak yang jauh, ia harus meminjam uang kepada kerabatnya untuk berangkat. Bahkan, ia mesti menginap di Masjid Koramil di dekat ruko tempat di mana ia bakal ditipu. Kayak mikirnya dalam hati tuh, ya Allah sakit banget udah ngusahain tapi ditipu gitu kan. Nangisnya merasa dipermainkan, merasa dipersulit dengan nominal 1.700.000 yang tidak sekecil itu. Itu bukan uang keluarga juga ya sih, masih keluarga sih, tapi kayak punya kakaknya mama, minjem dulu gitu. Nah jadi makanya itu gak enak, uangnya dari kakak mama, bilangnya juga sore udah dibalikin gitu. Jadi kayak takut, gimana mau ngegantiinnya gitu. Adapun oleh anggota sindikat, uang senilai 1,7 juta rupiah itu dijanjikan dikembalikan ke Vina saat pembekalan dan penempatan di kantor pusat mereka di Kalideres, Jakarta Barat. Namun, sesampainya di kantor pusat, ternyata uang Vina tidak kembali. Ia pun tak langsung bekerja seperti yang dijanjikan. Justru Vina diarahkan ke lokasi kerja fiktif. Saat Vina menghubungi pihak PT KTT, keluhannya pun diabaikan. Tidak berhenti di situ, sindikat ini bahkan sampai merekrut korbannya untuk bekerja sama dengan mereka.
Salah satu korban yang direkrut sindikat menunjukkan bukti chat WhatsApp grup yang memuat informasi koordinasi pembuatan poster iklan dan website loker fiktif dengan mencantumkan nama perusahaan palsu. Ada pula pembagian nama samaran bagi anggota sindikat yang baru bergabung. Terkait fenomena ini, ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menjelaskan, modus seperti ini telah memenuhi unsur penipuan. Kalau dilihat dari peristiwanya, gitu ya, itu sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Karena dengan memakai, kan penipuan itu pasal 378 itu menggunakan keadaan palsu, menarik orang untuk mempercayai dan memberikan sesuatu, tetapi sebenarnya yang dijanjikan itu tidak ada apa-apanya. Artinya itu sesuatu yang bohong gitu ya. Nah itu masuk dalam kualifikasi tindak pidana penipuan ya. Kalau mengacu kepada KUHP yang lama itu pasal 378. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Pasalnya ada tadi memakai keadaan palsu. Intinya itu sebenarnya. Ancamannya 4 tahun. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, dari keempat perusahaan yang diduga terlibat penipuan lowongan kerja, hanya satu yang punya izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta, yaitu PT KTT. Terkait hal ini, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemnaker Siti Kustiati menegaskan, jika suatu perusahaan terbukti melanggar aturan, izinnya terancam dicabut. Adapun perusahaan yang tidak memiliki izin diantaranya adalah PT PSL, PT CJA, dan PT SAS. Mereka semua terancam unsur TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Kita udah stated jelas ya di undang-undang, kemudian di undang-undang 13, kemudian di turunannya di Permenaker 39 bahwa LPTKS tidak boleh memungut kepada pencari kerja, sehingga dengan dalih apapun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memungut. Kalau tidak berizin kita agak sedikit repot ini ya untuk sanksinya kalau mereka masih memungut, karena sebenarnya kalau mereka yang LPTKS ini atau LPTKS yang tidak berizin atau dalam rangka perusahaan atau lembaga yang menyelenggarakan penempatan tenaga kerja tanpa izin sebenarnya bisa terkena TPPO. Kita udah tahu ada Undang-Undang 21 tahun 2007 kalau tidak salah. Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi, menyatakan hingga kini belum ada laporan terkait penipuan dengan modus wawancara kerja. Ia juga menghimbau para pelamar kerja yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi polisi lewat nomor 110 agar petugas bisa melakukan langkah tindak lanjut yang tepat. Maraknya penipuan lowongan kerja membuktikan belum tegasnya penegakan hukum pada kasus-kasus yang dianggap remeh seperti ini. Padahal, sepanjang angka pengangguran masih tinggi, modus penipuan dengan memanfaatkan perasaan keputusasaan para penganggur bakal terus terjadi. Pengetatan pengawasan perlu dilakukan oleh aparat kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan.